Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Setia Dharma dengan nomor induk mahasiswa 21000180002. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan alat hitung di Lampung Timur. Yang pertama adalah sempoa. Swipoa atau sempoa atau dekak-deku atau abakus merupakan alat kuno yang digunakan untuk berhitung. Swipoa digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta akar kuadrat. Swipoa telah digunakan berabad-abad sebelum dikenalnya sistem bilangan Hindu-Arab dan sampai sekarang masih digunakan pedagang di berbagai belahan dunia seperti di Tiongkok. Alat ini sering digunakan tunanetra karena manik-manik pada Swipoa dapat dengan mudah dirasakan dengan jari-jari. Penemu Swipoa sendiri tidak dijelaskan secara rinci siapa yang menemukan, tetapi berdasarkan hasil research ilmuwan, Swipoa sudah ada sejak zaman Babilonia, tahun 2400 sebelum Masehi, karena papan tersebut sering dibuat dari bahan yang memburuk dari masa ke masa. Hanya sedikit yang ditemukan. Papan penghitung paling tua yang bisa diselamatkan disebut tablet Salamis Yunani pada 1899. Spesifikasi dari sempoa sendiri umumnya terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang terbuat dari plastik. Alat ini terdiri dari manik-manik yang bisa digeser-geserkan. Kemudian tata cara penggunaan swipoa secara singkat. Yang pertama, susun manik-manik dalam sempoa pada posisi merata dan tepat. Kemudian mulailah menetapkan nilai pada setiap kolomnya, dan yang terakhir mulailah memindahkan manik-manik pada sempoa sesuai dengan operasi aritmatika yang akan diselesaikan. Keberadaan sempoa sendiri untuk di Lampung Timur cukup mudah untuk ditemukan dan digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan operasi aritmatika, khususnya di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Meskipun dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, masyarakat tetap menggunakan alat ini. Selain mudah dijumpai, alat ini juga tergolong murah, berbeda halnya dengan kalkulator manual ataupun digital yang terdapat pada alat elektronik seperti handphone dan PC, dikarenakan harganya yang tergolong mahal. Untuk sumber yang saya ambil sendiri dari beberapa situs yang saya cantumkan. Ini merupakan gambar dari sempoa. Dilanjutkan dengan kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk membantu menyelesaikan perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Dan juga kalkulator dapat menghitung rumus matematika tertentu. Kalkulator merupakan alat hitung elektronika yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan komputer. Spesifikasi kalkulator sendiri berisi dengan keyboard tombol untuk digit dan operasi aritmatika. Beberapa berisi tombol 00 dan 000 untuk membuat angka yang lebih besar atau lebih kecil, lebih mudah untuk dimasukkan. Sebagian besar kalkulator dasar hanya menetapkan satu digit atau operasi pada setiap tombol. Biasanya kalkulator memiliki layar LCD yang ukurannya bisa dibilang kecil. Kemudian tata cara penggunaannya, secara singkat tentukan operasi perhitungan yang akan diselesaikan. Kemudian dilanjut memasukkan operasi dengan menekan tombol. Dan yang terakhir setelah memasukkan operasi, memencet tombol sama dengan untuk memunculkan hasil dari penyelesaian. Kemudian, sejarah penemuan kalkulator. Pada tahun 1642, pertama kali kalkulator numerik ditemukan oleh Blaise Pascal. Alat yang digunakan ialah 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Kemudian pada tahun 1694, seseorang yang bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz menyempurnakan apa yang telah ditemukan oleh Blaise Pascal dengan penambahan fungsi yang menyelesaikan operasi perkalian, tetapi masih dengan menggunakan roda-roda bergerigi yang sama. Dilanjut pada tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi, di mana di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Artinya alat ini lebih disempurnakan kembali dari tahun-tahun sebelumnya. Alat yang sudah disempurnakan diberi nama arisometer. Maka pada zaman itu kalkulator mekanik mulai populer. Dilanjut pada tahun 1903, John V. Atansoff dan Silford Berry mencoba mengembangkan komputer elektrik yang menganut aljabar Boolean. Tahun 1931, Van Never Bush melakukan sebuah pengembangan lagi.
sehingga ia dapat membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang dianggap sebagai hitung-hitungan rumit di zaman itu. Tetapi mesin yang dibuat sangatlah besar dan berat karena terdiri dari ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan. Tahun 1935, seorang insinyur konstruksi yang bernama Konrad Zuse membangun sebuah kalkulator mekanik untuk menyelesaikan perhitungan matematika pada profesinya. Tak lama setelah keberhasilan, kemudian ia memulai pembangunan pada peralatan elektronik terprogram yang diselesaikan pada tahun 1938. Saat ini, seiring perkembangan zaman, kalkulator sudah dalam bentuk yang simpel dan mudah untuk dibawa-bawa. Kemudian keberadaan alat ini untuk di daerah Lampung Timur sendiri tentunya sangat mudah ditemui, terutama di toko barang elektronik, dikarenakan memang alat ini merupakan alat yang setiap instansi atau rumah tangga harus ada. Bisa dikatakan sebuah kebutuhan karena memang fungsinya yang sangat amat membantu dalam menyelesaikan masalah hitung-hitungan. Sumber yang saya gunakan untuk mencari informasi ini dari beberapa situs yang sudah saya cantumkan. Kemudian ini adalah gambar dari kalkulator sendiri, bisa dilihat di layar. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kesalahan informasi, saya minta maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.